Berarti puji syukur ya yang Allah berikan kepada kita. Berarti hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti pelajaran untuk hari ini. Nah, sebelum pelajarannya kita mulai, kita awali dulu dengan membaca doa. Boleh satu orang untuk memimpin doa? Ibu persilakan untuk Selamet yang memimpin doa. Ya Bu, doa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Selamet atas pembacaan doanya. Masih semangat ya anak untuk belajar hari ini? Semangat Bu. Ya. Sebelumnya kita absen dulu. Ini sepertinya hadir semua ya. Tapi nggak apa-apa, Ibu absen aja dulu. Ada Bu, hadir. Ika. Ada Bu. Ya. Alhamdulillah, berarti pada hari ini jumlah kita lengkap semua ya. Semuanya datang sekolah. Nah, sebelum kita lanjutkan pada materi hari ini, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang lingkungan bisnis. Tentunya anak-anak masih ingat ya, kalau lingkungan bisnis itu merupakan lingkungan yang ada dalam suatu pemasaran yang terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kalau lingkungan internal itu yang berasal dari dalam, bisa saja dia itu dari perusahaan, pemasok, dan pelanggan. Kemudian kalau yang lingkungan eksternal itu bisa saja itu berupa lingkungan politik, demografi, dan lingkungan ekonomi. Masih ingat ya anak-anak? Berarti untuk hari ini kita lanjutkan dengan materi yang baru ya, tentang menganalisis peluang usaha dengan analisis SWOT ya. Kelihatan Bu, kelihatan. Hari ini kita lanjut dengan peluang usaha dengan analisis SWOT ya. Yang pertama dulu, berarti peluang usaha itu merupakan kegiatan yang memang bisa kita lakukan dalam dunia bisnis. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai usaha, ada baiknya kita itu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Di sini ketika kita akan memulai peluang usaha, berarti harusnya kita terlebih dahulu itu harus menentukan ide, adanya gagasan apa yang akan kita lakukan. Kemudian kita bisa menganalisis apakah usaha itu bisa kita lakukan atau memang layak kita lakukan. Nah, semua itu bisa kita analisis dengan analisis SWOT. Jadi bagaimana kalau misalnya ada peluang usaha itu, ada analisis SWOT. Yang selanjutnya, apa itu peluang usaha? Yang Ibu ingin tanyakan di sini. Peluang itu Kesempatan Bu. Ya, peluang itu kesempatan. Nah, kalau usaha yang memperoleh cara keuntungan kita dalam menggapai sesuatu yang kita harapkan. ya, berarti jelas ya. Berarti kalau peluang usaha itu adalah kesempatan untuk melakukan kegiatan penjualan maupun pembelian barang atau jasa untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Yang mana bisa kita pilih itu juga tergantung dengan peluang usaha yang tersedia. Jadi intinya begini anak-anak ya, jangan berfokus pada peluang usaha yang ada di sekitar kita. Jadi peluang usaha itu memang banyak dan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk kita dapat memanfaatkan peluang usaha, apa sih yang harus kita lakukan? Tentunya di sini berarti kan ada syarat yang harus kita lakukan sehingga kita itu bisa memanfaatkan peluang bisnis. Nah, yang pertama itu bisa kita lihat bahwasanya kita itu punya keyakinan dan keinginan bahwasanya usaha kita itu akan bisa kita laksanakan. Kemudian bisa juga bahwasanya kita itu berpikir kritis dan kreatif dalam melihat peluang usaha itu sendiri. Kemudian dalam melihat peluang usaha, hal apa lagi yang bisa kita manfaatkan?
bisa juga kita harus pandai dalam berkomunikasi. Biar terjalin hubungan, Bu. Oh ya, biar terjalin hubungan khususnya dengan para pelanggan kita ya. Biar sampai informasinya ke pelanggan, Bu. Iya, informasinya juga sampai ke pelanggan. Iya, bagus. Selamat ya yang menjawab tadi. Kemudian dalam memanfaatkan peluang yang bisa kita lakukan juga yang selanjutnya yaitu kita itu harus bekerja keras. Tapi di sini kita itu sungguh-sungguh dalam menjalankan usaha kita itu. Sehingga nantinya usaha yang kita jalankan itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Yaitu pintar dan bijaksana dalam mengatur waktunya. Sehingga usaha itu nantinya akan mencapai usaha yang maksimal seperti yang diinginkan. Excellent service, Bu. Iya, itu juga sama namanya dengan pelayanan prima. Ya, ya. Intinya kita pasti menginginkan yang namanya keuntungan ya. Nah, yang namanya kerugian, apapun ceritanya, setiap usaha itu rasanya pasti ada mengalami kerugian. Cuman yang namanya kerugian di sini itu bisa kita minimalkan. Menemukan peluang usaha yang potensial ini, yang tadi Ibu bilang, itu kita bisa menganalisis dengan analisis SWOT ya. Ya, mulai dari strength, kemudian weakness, opportunity, dan threat. Kemudian weakness itu berarti dengan berhubungan dengan kelemahan. Nah, kalau kelemahan di sini dia itu juga berasal dari diri kita sendiri. Berarti kelemahan dalam usaha yang akan kita jalankan. Kemudian yang selanjutnya itu opportunities. Opportunities itu berhubungan dengan peluang atau kesempatan yang tersedia ketika kita akan memasuki suatu peluang usaha. Nah, yang terakhir di sini ada threat. Kalau threat itu berarti berhubungan dengan ancaman. Ancaman itu berupa segala sesuatu yang datangnya dari luar yang memang bisa membahayakan usaha yang kita jalankan. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Slamet. Boleh, Nak? Silakan. Kalau internal itu berarti yang kekuatan sama kelemahan. Kalau yang dari eksternal itu berarti dia yang opportunity sama ancaman. Itu Bu ya, yang peluang sama ancaman. Berarti kalau yang eksternal tadi yang mana? Ibu kurang dengar. Yang di mana? Yang Bu, peluang Bu. Eksternal peluang dengan sama ancaman. Iya, oke. Jawabannya sangat tepat sekali. Benar ya apa yang dikatakan oleh Slamet. Ya, berarti intinya kalian itu ada belajar tentang analisis peluang bisnis yang memang sudah Ibu share ya kemarin ya sebelum kita belajar seperti hari ini. Berarti kan pernah Ibu share. Berarti intinya kalau yang berasal dari dalam itu ada dua, yaitu kekuatan dan kelemahan. Sedangkan yang berasal dari luar itu adalah peluang dan ancaman. Itu intinya dia itu berhubungan dengan kelemahan yang memang itu berasal dari kita juga. Nah, kelemahan itu yang mana? Mungkin saja kelemahan di situ berhubungan dengan modalnya yang kurang. Kemudian pada saat kita melakukan usaha itu, kita masih punya tenaga kerja yang kurang terampil ataupun kurang berpengalaman. Kemudian kelemahan di situ juga termasuk produk yang kita jual itu belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat banyak. Kemudian yang selanjutnya itu adalah opportunity. Kalau kita bilang tadi opportunity itu kan berasal dari luar. Nah, kalau misalnya berasal dari luar, apa sih yang bisa kita lihat di sini? Kira-kira? Anak-anak ada yang tahu? Apa yang bisa kita tangkap peluang dari luar yang bisa kita jadikan sebagai peluang kita dalam melakukan suatu usaha? Pesaing, Bu. Iya. Gimana? Kita harus memperhatikan kompetitor. Kompetitor. Jadi kalau kompetitor itu arahnya kepada peluang atau ancaman? Anak-anak,
Ayo. Bisa peluang, bisa ancaman, Bu. Iya, Kalau bisa kompetitornya bagus, kita nggak punya peluang usaha, itu jadi ancaman. Iya, benar. Berarti keduanya masuk ya. Intinya kalau yang kompetitor itu jadi ancaman, kalau memang dia itu bisa, kira-kira peluang apa sih yang bisa kita lakukan? Jual Kue kering, Bu. kue-kue, Bu. Baju. Bikin Kalau kue, di sini Bu. ya benar. Ada beberapa di sini usaha yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya jualan takjil dan minuman segar, masih bisa ya, karena memang beberapa hari lagi masih puasa. Kemudian kita lakukan dengan usaha catering makanan. Kenapa harus dengan usaha catering makanan? Kalau misalnya saat sekarang, ini kan masih bulan puasa, kenapa harus usaha catering? Ada yang tahu? Untuk Membantu banyak Bu. yang membantu Buka sudah puasa pada bersama. mudik, Bu. Gimana? Untuk fasilitas buka puasa bersama, Bu. Ya, intinya kan kalau misalnya berbuka puasa kan ada sebagian orang itu memang tidak sempat untuk masak. Nah, jadi kalau misalnya kita ada usaha catering yang kita gunakan di sini kan bisa membantu dan nanti juga akan mendapatkan penghasilan yang tersendiri bagi kita. Nah, kemudian di situ juga kita bisa membuat kue kering. Nah, pas momen-momen saat seperti ini kan tinggal menghitung hari untuk menjelang Lebaran ya. Nah, kita kalau misalnya tidak sempat untuk membuat kue sendiri, nah boleh saja kita itu membeli kue kering. Nah, sebagai pebisnis kita di sini harus tahu bahwasanya ada peluang di sini yang bisa kita masuki dengan membuat kue kering. Nah, kemudian selanjutnya kita juga bisa membuat jasa pembuatan parcel. Kalau pembuatan parcel itu berupa apa, anak-anak? Ada yang tahu? Sirup, yang lain-lainnya dikemas dengan bentuk yang baik, Bu, yang indah. Ya, berarti kalau parcel itu kan bentuknya memang dikemas dalam dengan semenarik mungkin, dan mungkin parcel itu memang kita tujukan untuk anggota keluarga kita. Istilahnya itu bisa saja berupa hadiah ya. Nah, biasanya kalau dalam parcel itu apa isinya? Sirup, Bu. Iya, sirup. Apalagi? Cooker, Bu. Iya, berarti jelas Tangkir, ya. Bu. Gimana? Gelas. Iya. Tangkir, gelas. Bujur, mau istirahat, Bu. Waktunya bentar nanti lagi. habis. Ya, bentar. Bisa jualan kurma dengan menjual busana muslim. Nah, dengan menjual busana muslim. Yang selanjutnya yang kita lakukan yaitu dengan mengerjakan soal ya. Soal di LKPD itu sudah Ibu sediakan. Ada 3 soal di situ. Yang soal kelompok dulu yang pertama. Silakan kalian kondisikan dan diskusikan bersama-sama dengan anggota kelompok. Nah, anggota kelompoknya itu sudah ada yang hari itu ya. Jadi nggak usah kita bentuk lagi untuk mempersingkat waktu. Silakan didiskusikan mengenai peluang usaha. Kemudian peluang usaha yang potensial, silakan didiskusikan sama teman-teman di dalam kelompoknya masing-masing. Waktunya 15 menit ya. Nah, siap ya kita presentasikan. Mulai dari kelompok 1. Sugiatno, siap nak untuk presentasi? Siap, Bu. Ya, oke. Ini sudah bisa ya. Presentasinya sangat bagus. Mungkin kelompok terakhir. Sampai presentasinya. Iya. Oke, kita berikan semangat semuanya teman yang sudah melakukan presentasi. Ya, intinya semuanya sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan ya. Dan jangan lupa ya, ada juga tugas individu yang harus kalian buat. Ada 1 soal esai di situ di LKPD-nya, coba dilihat, dikirim dengan link ya. Ada juga soal pilihan ganda yang jumlah soalnya itu 10 soal. Itu mungkin untuk besoknya bisa di-share, bisa dikirim lewat WA group ya. Nah, tugas yang lain itu kalian untuk wawasan kalian itu bisa dengan membuka video yang berhubungan dengan peluang usaha yang potensial yang bisa kita lakukan saat ini. Nah, yang terakhir, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari menemukan peluang usaha?
Anak-anak ada yang tahu kira-kira peluang yang pertama apa kesimpulannya mengenai peluang usaha? Sudah deh, Bu. Oh ya, berarti kalau peluang usaha itu merupakan suatu kesempatan yang memang tersedia, yang memang bisa kita manfaatkan ya. Kemudian dalam memilih peluang usaha itu sebaiknya kita itu harus melakukan dengan analisis SWOT, sehingga dengan analisis SWOT itu bisa kita tahu segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang bisa kita hadapi. Berarti sampai di sini Ibu rasa sudah cukup. Dan untuk materi kedepannya, untuk pertemuan yang selanjutnya, jangan lupa kalian pelajari tentang marketing mix ya, atau yang istilahnya itu bauran pemasaran. Iya, Bu. Sampai di sini Ibu rasa sudah Iya, cukup. Bu. Ya, sampai di sini Ibu rasa sudah cukup. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.